saya kan mualaf. Nah, anak saya kan belum. Saya boleh minta doa buat anak saya sekarang. وهي من الله تعالى متاحة لكل من أقبل عليه. Dan kebahagiaan ini terbuka untuk siapapun juga. Bagi mereka yang mau. Allah Ta'ala yang memberikan, membuka pintu kebahagiaan. من تقرب لي شبرا تقربت إليه ذراعا. Bahkan barang siapa yang mendekat, kata Allah, yang mendekat kepadaku 1 jengkal, aku mendekat kepadanya 1 hasta. Kalau Tuhan memang ada, kenapa anak-anak di Palestina itu yang umurnya masih kecil harus meninggal seperti itu? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Hari ini bukan hari yang biasa, sudah pasti terlihat. Karena biasanya saya duduk itu di depan saya selebriti, tokoh politik, ilmuwan, atau orang-orang yang punya banyak cerita tentang kehidupan di dunia. Tapi kali ini saya duduk di depan 2 orang yang mungkin bicaranya bukan soal dunia, tapi soal hati untuk mengubah dunia. Di sini ada Habib Jindan, ada Habib Umar. Ini sebuah, saya sendiri masih heran kenapa beliau mau datang ke studio ini sebenarnya. Jujur saya kaget, saya tidak bisa tidur, saya mengeluarkan air mata malam-malam, entah apa yang terjadi, heran, karena beliau bukan orang yang mudah muncul di media, apalagi di podcast, dan belum pernah katanya seumur hidup muncul di podcast. Ini adalah sebuah rahmat Allah yang tiada tara buat saya. Ini saya sampai nggak bisa ngomong banyak. Saya melalui banyak hal, dari ketenaran, sampai titik di mana saya sadar bahwa kadang yang kita cari bukan lagi tepuk tangan, tapi ketenangan diri. Dan hari ini saya ingin mengajukan banyak pertanyaan, bukan untuk sebuah hal yang viral, tapi mengajukan pertanyaan untuk menemukan makna kehidupan dan ketenangan hati. Dan saya ingin semua yang nonton bisa diam sejenak, tenang sejenak, dan dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Di depan saya ada Habib Umar bin Hafidz dan Habib Jindan bin Jindan. Terima kasih sudah datang. Saya masih deg-degan, Bib, ini, Bib. Masya Allah. Barakallahu fikum, wafaqakumullah. Saya masih deg-degan, belum bisa tidur, Bib. Saya, Bib, ini, Bib. Ma yaqdiruna min al-bariha farahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi katanya boleh nanya apa aja, Bib? يعني يستأذن منكم أن يسأل أي شيء. تفضلوا ما عندكم. Oke, silahkan. Jadi begini, ini ya hari ini tuh Habib dari Masjid Istiqlal, bener ya? Iya, pagi tadi di Istiqlal. Pagi di Masjid Istiqlal, langsung datang ke acara di Cidodol. Iya. Habis dari Cidodol langsung ke Close the Door, dan saya tahu dari kemarin juga banyak acara dan sebagainya. Bib, saya tuh penasaran satu hal doang sebenarnya. Saya tuh olahraga tiap hari, terus gym tiap hari, makan sehat, kolesterol saya jaga. Tapi kayaknya kalau begitu sakit-sakit dan capek-capek juga. Dan saya tahu katanya banyak murid Habib Umar yang tumbang juga ngikutin beliau gitu. Tapi kok beliau kayaknya luar biasa. Ini jurusnya apa, Bib? ما شاء الله. هو شاهد يعني رحلاتكم حتى اليوم يعني إلى مسجد استقلال ثم إلى الحول ثم إلى هذا المكان وبعد هذا برامج وقبلها كذلك برامج كثيرة. وهو صاحب رياضة. يعمل رياضة يوميا ويحافظ على صحته. ولكن إذا شاهد يعني نشاطكم كأنه حتى هو يعترف بالعجز بذلك، ما بيقدر على ذلك. وماذا السر في ذلك؟ إذا حصل عون من الله تبارك وتعالى وما حصل منه إمداد باللطف ويكون أسباب ذلك إرادة وجهه والنشوء على ذلك والتربي عليه من البداية والوجهة من الصغر على ذلك. Itu apabila kesibukan tersebut didasari memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ditolong, dibantu dari Allah taala hingga bisa menjalankan hal-hal yang demikian tersebut. Kemudian juga semata-mata kegiatan ini kan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, masa ia enggak dibantu oleh Allah taala. Kemudian juga memang dari sejak kecil tumbuh di dalam ya kegiatan yang semacam ini, terbiasa dengan hal yang semacam ini. Maka
hingga saat ini pun juga beliau tetap giat untuk melakukan hal yang demikian. Alhamdulillah, dan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala, dikuatkan. Berarti Habib Jundan intinya adalah karena terbiasa, latihan pasti ya, terbiasa. Karena terbiasa memang dari kecil tumbuhnya demikian. Tapi yang kedua, karena ini perbuatan yang luar biasa baik. Iya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Wah, kalau gitu saya yang kurang doa. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم يقول عليه الصلاة والسلام وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئته. الحديث يقول تجعل الحزن الصعب. اللهم لا سهلة، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحزن الصعب شديد تجعله سهل إذا شئت بقدرتك. Itu di dalam doanya Nabi dikatakan, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali hal-hal yang Engkau mudahkan. Tidak ada kemudahan kecuali hal-hal yang Engkau mudahkan. Berarti yang direstui intinya, yang direstui oleh Allah Ta'ala. Dan Engkau menjadikan hal yang sulit, yang berat, yang sedih, apabila Engkau berkehendak, itu pun bisa Engkau bikin menjadi mudah. Oke, berarti kita jalan sesuai dengan kehendak Allah intinya. Iya, dan kita doa kepada Allah Ta'ala. Jadi dimudahkan. Bahkan dalam hal kesehatan berarti ya, يعني في الصحة في كل شيء، كل أمر، dalam segala hal. كل أمر صعب يصير سهلا بمعونة الله تعالى وتسهيله. Semua perkara-perkara yang sulit ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sungguh-sungguh dalam memintanya. ولو رأيت الوالد وبعض الشيابة الذين أدركناهم لرأيت نشاط أكثر من هذا. Ini yang apabila engkau melihat ayah saya dahulu ataupun juga guru-guru saya, orang-orang yang saya kenal itu, Mas Dedi akan lebih terkejut lagi melihat semangat mereka yang lebih dari saya. Lebih, oke. في بعض الأيام قد يحضر في اليوم الواحد 17 مجلس. Di sebagian hari-hari beliau pernah dalam satu hari itu, enggak setiap hari, tapi ada beberapa hari dalam satu hari itu 17 majelis. 17 majelis itu dari pagi sampai malam. ولا يرى عليه أثر تعب. Dan tetap dengan semangatnya dia nggak kelihatan tanda-tanda kalau beliau jenuh atau penat. Males gitu ya. Berarti memang dari hati ya, Bib. من القلب يحب ذلك. وهذا واحد من الأسرار إنه ما يفرح به الإنسان عند فرحه ومحبته يهون عليه الأمر الصعب وينطلق فيه بنشاط. Jadi ada hal-hal yang ketika seseorang suka melakukannya itu, maka dia lupa dengan segala kepenatan. Bib, tapi saya nonton akan nanti ada nih orang-orang protes nih, dia bilang saya kadang-kadang sakit doa tapi nggak sembuh. Nah gimana tuh Bib kalau ada yang nanya gitu? يعني في بعض الناس يعني يقولون أنا دعوت الله تعالى مرضت وأنا دعوت لكن لم يشفى. يكون في هذا عدة حكم. الأول أن الدعاء مهما صدر من الإنسان بصدق وإخلاص فله نتيجة قد تظهر قريبا أو متأخرة وقد يدركها أو لا يدركها. Ada beberapa hal berkaitan dengan doa ini ya. Ada doa itu ketika keluar dari seseorang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terkadang hasilnya itu bisa instan saat itu juga, ataupun juga bisa tertunda. Tertundanya bisa dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu lambat. Bisa juga dia kesampaian sekarang di dunia, ataupun dia nggak kesampaian dari apa yang dia harapkan itu. كان سيدنا عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء. أي كيف يدعو إذا صدر الدعاء بإخلاص وصدق وعلى وجهه مع حضور مع الله تعالى فلا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau bilang, sesungguhnya yang saya prioritaskan itu di dalam prosesi doa itu bukan agar dikabulkannya doa. Bukan agar dikabulkan doa. Bukan agar dikabulkan doa. Oke. Akan tetapi yang saya prioritaskan adalah kesempatan saya untuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa itu. Sehingga saya fokus dalam doanya kepada Allah Ta'ala. Adapun dikabulkannya itu bonus tambahan nanti. Jadi seperti kayak anak orang tua ya, meminta, betul. Ya ini ke walad li abih. Yani yutah lahul majal lisu'al uttalab. أيوة نعم هو كذلك المجال مفتوح. يعني seperti يعني في كيفية الدعاء. أيوة الدعاء
يعني مملوك عند مالك كريم محب أرحم به من نفسه. Jadi bagaikan seorang hamba sahaya di hadapan majikannya yang sangat baik, sangat dermawan, sangat penuh cinta kepada hambanya ini dan rela memberikan apa saja kepada hambanya ini. فأول فوائد الدعاء أنه في حد ذاته ذكر ويثاب عليه. Satu manfaat doa itu pada zat doa itu sendiri adalah zikir. Adalah zikir dan itu dapat pahala. Dapat pahala. Seperti kita berzikir dapat pahala, doa itu sendiri doa saat sendiri kita meminta dapat pahala. Doanya sendiri. Doanya dapat pahala. والثاني أنه التجاء إلى الحق تبارك وتعالى ففيه اعتراف بعظمة المولى وزيادة للإيمان. Dan yang kedua makna doa itu adalah dia bersimpuh mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah tambahan buat keimanan seseorang. والثالث أن فيه اعتراف بحاجته وضعفه وعجزه ففيه أيضا تقوية انكسار قلبه من أجل الله. Dan poin ketiga manfaat daripada doa itu betapa seseorang itu dengan berdoa menyadari lemahnya, kekurangan dia dan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di situ pun juga dia mendapatkan daripada inkisar hati yang luluh ketika dia mengemis kepada Allah taala. فهذه الثلاثة حاصلة على كل حال. Dan tiga hal ini pasti didapat oleh setiap orang yang berdoa. Tiga hal ini. بعد ذلك كيفية الإجابة إما أن تعجل كما طلب وإما أن يدفع عنه من بلايا ومصائب كانت يمكن تصيبه بمقدار ما طلب وإما أن يدخر له ثوابا واعتلاء في درجته. Ini tadi dari sisi doa permintaannya. Nah itu bagaimana cara Allah menjawab doa orang tersebut? Itu ada beragam. Allah menjawab mengabulkan doanya itu satu dengan diberikan instan apa yang dia minta. Ataupun artinya diberikan yang dia minta diberi oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, nggak diberi apa yang dia minta, akan tetapi dikasih pemberian yang lain dengan ditolak musibah tertentu, bencana tertentu. Karena mungkin yang dia minta belum tentu terbaik ya Bib ya? Belum tentu yang terbaik, begitu. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan apa yang dia perlukan saat itu yang dia nggak tahu. Dan yang ketiga itu mungkin nggak diberikan di dunia, tetapi disimpan oleh Allah Ta'ala doa ini, nanti diberinya di akhirat dengan sesuatu yang lebih lagi. Jauh lebih baik. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan, yang kita minta bukan yang kita butuhin nih Bib. نطلب شيء الذي نحن لا نحتاج إليه وربنا يؤتينا الذي نحن نحتاج إليه ولم نسأل. وقد نطلب شيئا لو حصل لنا حصل بسببه ضرر كثير ومشاكل عندنا ما نعرف ذلك هو يصرف عنا رحمة منه. Kadang kita juga tidak pandai dalam meminta. Kita meminta sesuatu yang kita tidak ketahui kalau diberikan oleh Allah justru memberikan madarat kepada kita. Jadi masalah baru gitu. Menjadi masalah baru, problem, madarat buat kita sehingga Allah karena sayang sama kita. Atau jadi dosa baru bisa. Bisa jadi dosa baru. Ditahan ini diberikan sesuatu yang lain. Paham, saya paham. لأن الإنسان في علمه المحدود وإدراكه يقول فعسى أن تكرهوا شيء فعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. Sebab manusia kan ilmunya itu terbatas, pengetahuannya terbatas, sehingga mungkin dia suka kepada sesuatu seperti Allah Ta'ala bilang, mungkin kamu suka kepada sesuatu tetapi itu berdampak negatif, buruk kepadamu, atau kamu nggak suka akan sesuatu padahal itu baik buat kamu. Ini kayak anak kecil minta permen sama orang tuanya, tapi orang tuanya tahu tuh bakal batuk buat anak kecil, anak kecilnya maunya permen gitu kan. مثل ولد يطلب شيء من أبيه نعم يضره ليس كل نعم بعض الشيء يضره قد يطلب الطفل سكين بيلعبه وأنت تخاف أن يخدش عينه أو أن يجرح نفسه فتمنعه منه. Pisau gitu, kalau diberikan akan membahayakan dirinya sendiri. Iya. Jadi belum tentu baik buat dia gitu, Bib ya. Saya mau nanya nih, karena ini pertanyaan banyak orang. Saya kan mu'alaf. mu'allaf aslam yani. Masyaallah, alhamdulillah, jazakallah iman. Semoga ditambah iman Allah Ta'ala. Nah, anak saya kan belum atau tidak lah gitu ya. Ibn lam yuslim ba'd. لكن الولد قد بلغ يعني saya kan hanya bisa mengajarkan tapi tidak bisa memaksa nih. إنما هو يعلم ولا يقدر. لا بس نعم بلوغه قبل الإسلام وبعد الإسلام بلوغ الولد. Besarnya dewasanya ini setelah Islamnya Mas Dedi atau sebelumnya?
sudah besar kan? Sudah besar, sekarang usianya hampir 20. الآن عمره قريب 20 سنة. وهو أسلم قبل كم؟ Pas jadi Islamnya lebih kurang Pada saat itu dia sekitar umur 16 tahunan. ذاك الوقت عمره 16. عمر الولد قد بلغ. فالأمر كما قال الله لا إكراه في الدين، لكن البيان القولي والبيان العملي والذوقي معه هو الذي يكون سبب لإدراكه الحقيقة وهدايته. Sebagaimana Allah bilang tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama, dalam beragama, memilih agama tidak ada paksaan, tetapi tugas kita memberikan penjelasan, dan penjelasan itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku, bisa juga dengan sikap, dengan perangai kita, bisa juga dengan cita rasa kita, dengan dengan keadaan kita. Itu pun juga salah satu bentuk penjelasan kepada dia. Tapi kenapa masyarakat banyak yang menuntut harus? لماذا يعني الناس يطالبون لابد يعني يقول هم يريدون الخير ولكن في المسألة اسمه استعجال. Kadang orang ya gitu, kalau sangka baik kepada mereka, memang mereka ingin kebaikan. Jadi mereka tuh ingin yang terbaik gitu ya. Ingin kebaikan buat semuanya. Biar lengkap kebaikan. Jadi kita pikirnya positif nih ya, Bib ya. Iya, kalau kita berpikir positif. Cuma kan kadang masyarakat juga terlalu terburu-buru. Terburu-buru, pengen semuanya instan dan langsung cepat begitu. كان عند سيدنا عمر خادم وغير مسلم وكان يرغبه في الإسلام وأحيانا يقول له لو أسلمت نوليك بعض شيئا عندنا كذا وكذا، فيقول لا، فيقول سيدنا عمر لا إكراه في الدين. Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, dia punya salah satu karyawan dia, pegawai dia, ya, itu non muslim. Pembantunya dia ada non muslim, membantu di rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Terkadang Sayyidina Umar itu menunjukkan seandainya kamu mau masuk Islam, beberapa kali ditawarkan tetapi tetap dia enggan. Bahkan sampai beberapa kali, padahal kalau kamu masuk Islam saya bakal berikan ada jabatan ini, jabatan itu, tapi tetap menolak. Dan setiap kali ditolak Sayyidina Umar selalu berkata memang tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya toleransinya ada di situ. Iya. Ya, kalau gitu saya boleh minta sesuatu ya? Saya boleh minta doa buat anak saya sekarang. Talib doa di waladi. Insyaallah yahdihi Allah lil Islam. Semoga Allah berikan hidayah. ينور قلبه سبحانه وتعالى. Terangi hatinya oleh Allah Taala. يدرك الحق ويتبعه insyaallah. Diperlihatkan dalam hatinya sesuatu yang hak dan mengikutinya. كذلك دعاء الأب له كذلك ودعاء الأم له كذلك مؤثر. Begitu juga doa orang tua, kedua orang tua untuk anak itu punya pengaruh yang sangat besar. حتى ورد في أثر دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. Sampai di hadis Nabi bilang doa seorang ayah untuk putranya, untuk anaknya, itu ampuhnya, manjurnya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Amin. ومن خلال ما يرى جمال الإسلام فيكم وفي معاملتكم يكون الأمر مهيأ له لأن يهديه الله. Dan di antara proses yang sangat kuat itu untuk penyampaian yang betul-betul berpengaruh besar, ketika melihat keindahan Islam di dalam perlakuan kita terhadap mereka, itu punya pengaruh besar. Jadi dari contoh ya, Bib. Dari contoh. Nah, kalau kita lihat dari contoh, Bib, gimana Habib memandang toleransi? Karena kan Indonesia ini beragam sekali. Mungkin Habib Umar kalau tahu Indonesia ini kan agak kaget juga nih. Indonesia ini kan suku, agama, ras. Pokoknya kayaknya negara lain nggak ada yang kayak begini nih. كيف حسن التعايش مع مختلف الأديان لأننا نحن في إندونيسيا يعني على مختلف أديان كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وحواليه كثير من المشركين، وعاش في المدينة وحواليه يهود ومنافقين، فكان حسن المعاملة مع الجميع صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup di Makkah. Di Makkah itu setelah Islam 13 tahun itu beliau berdakwah, itu di sekelilingnya mayoritas adalah orang-orang musyrikin, non-muslim. Non-muslim. Kemudian beliau juga hidup di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun di Madinah itu beliau pun juga di sekitar